Baitul Hikmah, salah satu lembar peradaban Islam yang hilang. Istana ini berdiri megah tidak terlalu jauh dari Kark, bagian penting dari Baghdad. Istana Al-Khuldi, demikian istana itu disebut, adalah pusat pemerintahan Harun al-Rasyid 786-808 Masehi, dari dinasti Abbasiyah. Meski merupakan pusat pemerintahan, aktivitas politik bukan satu-satunya ciri yang mendominasi Istana Al-Khuldi. Di satu bagian, sebuah ruangan besar yang dipenuhi ribuan buku, tempat diskusi, penelitian dan penyalinan naskah, turut memberi warna baru pada berbagai aktivitas keraton. Khalifah Harun al-Rasyid menyediakan ruangan besar di kota Baghdad khusus untuk penyimpanan aset buku dan sebagai pusat penelitian. Al-Rasyid adalah seorang tokoh politik yang gemar mengoleksi buku. Banyak perpustakaannya adalah hasil terjemahan buku-buku dari kontak administrasinya dengan Kekaisaran Romawi. Perpustakaan istana sangat terkenal. Ada yang menyebutnya Bait al-Hikmah atau Bait al-Hikmah Gudang Hikmah, sementara yang lain menyebutnya Khizanat al-Hikmah, tempat penyimpanan hikmah. Pada awalnya, Bait al-Hikmah hanya merupakan perpustakaan istana, namun lama-kelamaan menjadi perpustakaan umum. Perpustakaan Bait al-Hikmah menarik banyak pengunjung dari berbagai daerah. Ia memiliki pengaruh yang besar dalam membangkitkan minat ilmiah umat Islam saat itu. Dari waktu ke waktu tampaknya para ilmuwan yang lewat sedang menyelidiki. Percakapan, debat, penerjemahan, dan penulisan buku adalah atraksi yang tidak pernah hilang dari ruang Bait al-Hikmah. Al-Rasyid dikatakan telah menunjuk orang-orang khusus untuk mengurus perpustakaan Bait al-Hikmah. Setiap pustakawan memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang bekerja sebagai penerjemah, penulis naskah dan tugas perpustakaan lainnya. Al-Rasyid menunjuk Yuhana bin Masawi sebagai penerjemah di Bait al-Hikmah. Yuhana adalah seorang Kristen dengan pengalaman menerjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Di perpustakaan istana, ia menerjemahkan berbagai buku kedokteran yang diperoleh dari kota Ankara dan Amuria selama penaklukan wilayah Romawi. Beberapa katib penulis naskah membantu menerjemahkan Yuhana. Keluarga katib selalu berada di pihak Yuhana. Mereka buru-buru menuliskan kalimat demi kalimat yang diucapkan Yuhana saat menerjemahkan buku tersebut. Yuhana adalah penerjemah utama Bait al-Hikmah. Ibnu Nubihat, salah satu anggota tim ini, adalah warga negara Persia. Ibn Nubihat bertanggung jawab untuk menerjemahkan buku-buku Persia ke dalam bahasa Arab. Pada masa pemerintahan Al-Mamun, Bait al-Hikmah berkembang pesat. Seperti Harun al-Rasyid, penerusnya Al-Mamun sangat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Selama berkuasa, Al-Mamun memperhatikan kemajuan Bait al-Hikmah. Dia bekerja dengan penguasa Romawi untuk memperoleh buku-buku kuno dari Kekaisaran. Pada awalnya, pihak Romawi menolak permintaan tersebut, namun berkat kegigihan Al-Mamun, penguasa Romawi akhirnya mengizinkan para cendekiawan Muslim untuk mempelajari dan menemukan berbagai harta karun Romawi kuno. Al-Mamun mengirimkan tim khusus untuk menjalankan misi tersebut. Anggota peralatan termasuk Ilm, Al-Hajjaj bin Matar, Yuhana bin Masawi dan Ibn Bitrik. Mereka membawa serta berbagai buku penting dari Romawi. Buku-buku itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Harta karun Romawi kuno dicari di Siprus, Konstantinopel dan beberapa kota Romawi penting lainnya, antara lain. Di Siprus, buku-buku filsafat Yunani dapat ditemukan di sebuah rumah kosong. Buku-buku tersebut kemudian dikumpulkan dalam lemari khusus di Bait al-Hikmah. Al-Mamun mempercayakan pemeriksaan buku-buku yang tiba dari Siprus kepada Sahel bin Harun, juru tulis Bait al-Hikmah, untuk menerjemahkan ulang dan menyalinnya. Bait al-Hikmah dijalankan sebagai perpustakaan modern. Perpustakaan diklasifikasikan berdasarkan konten. Setiap bagian dari koleksi memiliki pemimpin dan guru. Klasifikasi koleksi Bait al-Hikmah meliputi fisika, filsafat dan logika, astronomi, agraria, matematika dan teknologi, musik dan kimia. Selain departemen administrasi setiap departemen buku, Bait al-Hikmah memiliki departemen layanan. Tugas mereka adalah mengurus kebutuhan para peneliti dan mahasiswa di sana. Perpustakaan tersebut tidak hanya berasal dari Yunani dan Persia, tetapi juga terdapat buku-buku dalam bahasa Sanskerta, Syria, Kasdim, Hindi dan Koptik. Buku-buku dari berbagai bahasa diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Harta karun berbagai peradaban dari lembah Tigris dan Efrat, Sungai Nil, Indus, India dan Yunani tersimpan di sana. Bait al-Hikmah lebih merupakan pusat pendidikan dan pengetahuan daripada perpustakaan murni. Ada ruang belajar khusus dan ruang penelitian, ruang penulisan dan penerjemahan khusus,
ruang dialog dan diskusi, dan observatorium astrologi. Bait Al-Hikmah adalah nostalgia yang indah bagi umat Islam. Denyut ilmu pengetahuan berdenyut dari gedung-gedungnya yang indah. Itu akan tetap menjadi fokus pencerahan dunia dari waktu ke waktu, wajah cantik lainnya di tengah gejolak politik. Pada tahun 1258 Masehi, langit menjadi hitam karena asap. Tahun ini, tahun kelabu Baghdad, dunia Islam dan ilmu pengetahuan. Pasukan Tatar yang dipimpin oleh Hulagu Khan menyerang Baghdad dan berhasil merebut dan menghancurkan kota 1001 malam. Perpustakaan Bait Al-Hikmah tidak bisa meleset dari sasaran. Tentara Tatar membakar ikon zaman keemasan Islam. Banyak dari buku-bukunya dikatakan telah dibuang ke sungai Efrat dan Tigris bersama dengan ribuan mayat korban perang. Asap hitam tebal yang mengepul memenuhi ruangan di Baghdad. Dan Tigris Efrat menjadi lautan darah dan tinta dan awan asap hitam dari buku-buku yang terbakar. Tinta emas pengetahuan Islam memudar seiring daun peradaban ini semakin membara.